Peringatan ataupun pengingatan dari Allah yang wujudnya adalah gejolak alam, bahkan gejolak sosial yang terus terjadi dan berlanjut. Kalau memang ini isu santer terkait dengan tatanan baru, dari sinyal-sinyal guru kita dan khawatir yang kami terima, memang petunjuk dari guru kita dengan adanya sinyal-sinyal yang ada ini merupakan memang menuju sebuah tatanan baru. Kalau sekilas kita melihat, menyimak dari para pendapat, katakanlah ada unsur paranormal, kemudian ada unsur BMKG sebagai penyuguh data terkait dengan statistik yang ada, bagaimana peningkatan tektonik, peningkatan bencana ini kok terjadi peningkatan yang cukup tajam. Kemudian apakah seiring waktu akan menurun atau semakin meningkat, atau ada jeda kemudian meningkat juga tajam kembali begitu. Seperti apa? Bukan berarti menakut-nakuti, kita kan membutuhkan persiapan apa yang diperlukan kita dalam menyikapi keadaan situasi saat ini jika dikaitkan dengan ke depan. Masalahnya, satu sisi banyak orang menyimpulkan, menarik kesimpulan saat ada bencana biasanya dikaitkan dengan banyaknya kemaksiatan. Ya kalau orang simpel mengatakan, ya ini zaman wis tuwek kan gitu. Sepertinya nggak ada alasan atau argumen lagi begitu. Zamannya wis tuwek tapi perilakunya kan malah nggak nuwei, masa begitu gitu ya. Jadi pertama dalam khawatir memang saya menerima ini memang bukan zaman akhir, tapi zaman terwujudnya tatanan baru. Tadi saya matur bahwa banyak orang menyimpulkan akan banyak kejadian-kejadian ini akibat kemaksiatan, kecurangan, kelaliman, bahkan dikaitkan dengan pemilu. Ini akibat curang yang merajalela, curang ketbian kok gitu kan, dikait-kaitkan begitu. Kebohongan, ketidakjujuran, ketidakadilan ini telah merajalela. Kemudian yang dihubungkan dengan bumi wis tuwek itu biasanya dikaitkan dengan analisa hipotesa dari para ilmuwan pada saat melihat gerakan-gerakan sesar, gerakan-gerakan patahan-patahan bumi yang sekarang ini sudah saatnya seperti terjadi booming, yang bumi sendiri sesar itu bergerak awal mulanya adalah setiap tahun umpamanya 2 cm atau 3 mil atau 5 cm. Ini merupakan akumulasi yang sekarang ini maka terjadi banyak hal seperti retaknya di beberapa wilayah. Di Jombang juga ada, di Bandung juga lumayan besar, dan tanah itu terus bergerak, bahkan dikhawatirkan okupaksi atau pergeseran tanah, pindah tanah, wes gak kerasan pindah tempat baru. Ini terjadi sepertinya disertai dengan angin puting beliung yang mirip dengan tornado di Bandung beberapa waktu yang lalu. Ini seperti apa begitu? Keyakinan kita ada dawuh dari guru kita, dari guru-guru, juga di ayat Al-Quran juga sangat jelas, ya'lamuna dhuhir bla 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 begitu, tadhir yadulu alal batin, bahwa kejadian-kejadian yang kasat mata, kejadian-kejadian alam ini, apa yang terjadi di jagat di alam ini, yang terjadi di luar diri, yang secara global merupakan semesta, ini merupakan proyeksi dari apa yang pergerakan apa yang berada di dalam batin, yang tampak lahir itu merupakan proyeksi yang batin. Konstelasinya demikian. Jadi pada saat kita melihat mana yang benar, kita asumsikan sebenarnya apa salah pada saat kita hanya melihat dari keadaan sesar atau keadaan patahan, sehingga muncul hal-hal di mana-mana juga mulai bermunculan lubang-lubang, maksudnya ya lubang-lubang itu bermunculan. Ini dianggap bumi sudah tua. Ada satu sisi yang tidak mau dikaitkan dengan karo agomo, gitu.
Ya memang setiap agama ini kehendak Tuhan, ya selesai begitu ya. Tapi bagi kita faktanya bahwa tadilu ya dulu ala batin, bahwa perilaku lahir itu merupakan dampak dari perilaku batin. Secara kecil begini, secara dimensi kecil, kalau keluarga kita batinnya itu nggak jujur, dalam hatinya itu tidak ada kebenaran, di dalam hatinya itu munafik, di dalam hatinya itu fasik, di dalam hatinya itu nggak ada keikhlasan, nggak ada ketulusan. Pada saat kita keluarga, satu keluarga itu separuhnya lebih, nggak usah separuh kalau tergantung jumlahnya, umpamanya 10 keluarga, kemudian separuhnya itu nggak jujur, sepatunya nggak pinter ngadili, nggak adil, kemudian suka bohong, satu aja itu menjadi perilaku yang melekat dalam kehidupan kebohongan, maka kehidupan yang lahir pun juga tidak nyaman, perilaku yang lahir pun juga tidak aman. Akan terjadi saling curiga, terjadi gontok-gontokan, perselisihan, percecokan dalam keluarga itu. Artinya bahwa dampak efek dari kehidupan yang tidak harmonis, dampak kehidupan yang tidak selaras, dampak kehidupan yang tidak serasi, itu karena tidak serasinya antar person, perorangan dalam perilakunya tidak terbuka, tidak ada kejujuran, perilakunya kebohongan, menyembunyikan kebenaran, ditambahi korupsi, ditambahi nyolong, ditambahi maling, ditambahi ngerampok. Ini jelas keluarga itu nggak harmonis. Di pondok saja 1000 lebih penduduknya, katakanlah penduduk kita ada sekitar 2000 pamannya begitu, ada 2 yang menjadi tidak beres, itu aja sudah menjadi kelabaan manajemennya. Ini kan bisa kita bayangkan pada saat komunitas besar. Tadhiru ya dilil alal batin, yang duhir, yang lahir itu merupakan refleksi gambare yang batin. Kalau atine ki curang, hasilnya juga dari hasil kecurangan. Dan pada saat curang kemudian hasilnya kecurangan, maka akan ada ikhtiar-ikhtiar untuk menutup kecurangan. Kebaikan-kebaikannya itu adalah kebaikan untuk menutup kecurangan, untuk menutup kebohongan, untuk menutup ketidakadilan. Itu yang terjadi. Ketambahan perilaku maksiat, perzinahan, merusak akal, minuman keras, merusak kehidupan sosial, saling membuli, mengolok, kemudian akumulasi dari perilaku tanpa fakta, yakni perilaku halusinasi, delusi. Ini merupakan akumulasi. Jadi tatanan baru yang dimaksud adalah ini titiwanci, bukan sekedar, karena inti akar permasalahannya harus dicabut seakar-akarnya. Itu adalah masalah risalah tauhid, risalah Tuhan, risalah kebenaran, risalah al-haq yang telah hilang, tidak dikenal di sistem kehidupan ilahiyah, sistem kehidupan ini. Artinya ilmu tauhid pijakannya adalah mengenal diri, mengenal Tuhan, itu hilang. Mengenal diri, mengenal Tuhan hilang. Yang wenang, yang sah, menunjukkan keberadaan tauhid, menunjukkan supaya manusia dapat bertauhid, menunjukkan supaya orang itu mengetahui af'alullah, sifatullah, zatullah, wujudullah, itu hilang. Sehingga beragama sepertinya tidak ada dampak apapun. Kehidupan, sistem kehidupan ini sepertinya sehingga tidak banyak dampak-dampak yang terbangun, yang terbentuk sebuah kehidupan yang produktif, yang mandiri, kehidupan sosial yang harmonis. Ini hanya pada jargon-jargon retorika.